Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pei Lestari dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi di bab 4, yaitu Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lanta lahum. Walau kunta fadda ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah maaf untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, jika engkau telah mengalahkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohon ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW keras, tentu saja mereka akan menyaksikan beliau kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap kekalahan mereka, di samping itu Rasulullah juga bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah perang. Oleh karena kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah. Inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya teman, bahkan lawan pun menjadi tertarik, sehingga mau masuk Islam. Dalam ayat tersebut juga disebutkan 3 sifat dan 3 sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi dari sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Yang selanjutnya, pengertian demokrasi. Demokrasi menurut kebahasaan. Demokrasi terdiri dari 2 rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari 2 segi makna. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Pengertian syuro. Syuro merupakan bahasa. Dalam Kamus Mu'jam Makai Al-Lughoh, syuro memiliki 2 pengertian, yaitu memaparkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Di antaranya adalah Ar-Raghib Al-Asfanhani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro.
Yang selanjutnya dari Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikan dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Hadis tentang demokrasi yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang selanjutnya yaitu pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Musyawarah menjadi sangat penting karena hal sebagai berikut. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang selanjutnya, menghindari prasangka negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang selanjutnya, melatih diri menerima pesanan dan kritik dari orang lain. Yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, bersikap demokratis sesuai pesan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis antara lain bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah, menerima keputusan bersama dengan ikhlas, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Yang selanjutnya yaitu tips musyawarah yang islami dan demokratis. Luruskan niat, sampaikan pendapat dengan santun, hargai pendapat orang lain, hormati keputusan bersama, jalankan kesepakatan dengan tawakal, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Yang terakhir, persamaan antara demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi di atas, yaitu dapat memahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.